Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda Fahril dengan NIM 2320203861211043 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah ekonomi makro, yakni pengangguran dan inflasi dalam makroekonomi Islam. Makroekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, keterbatasan lapangan kerja. Kurangnya kesempatan kerja karena keterbatasan industri dan perusahaan. Yang kedua, keterampilan yang tidak sesuai. Kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, perubahan struktural ekonomi. Perubahan struktural ekonomi yang mempengaruhi industri dan lapangan kerja. Keempat, ketergantungan pada impor. Ketergantungan pada impor yang mengurangi kesempatan kerja domestik. Yang kelima, krisis ekonomi. Krisis ekonomi global yang mempengaruhi kondisi ekonomi domestik. Adapun dampak dari terjadinya pengangguran, yang pertama, kesenjangan pendapatan, yakni meningkatkan kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin. Yang kedua, kemiskinan, meningkatkan angka kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Yang ketiga, ketergantungan pada negara, meningkatnya ketergantungan pada negara untuk mendapatkan bantuan. Yang keempat, masalah sosial, yakni meningkatkan masalah sosial seperti kejahatan dan kenakalan remaja. Yang kelima, kehilangan produktivitas, yakni kehilangan produktivitas dan potensi ekonomi. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Adapun faktor penyebab inflasi, yang pertama, kenaikan biaya produksi. Meningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, kenaikan permintaan. Meningkatnya permintaan barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Yang ketiga, ketergantungan pada impor. Ketergantungan pada impor yang mempengaruhi harga domestik. Yang keempat, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang tidak tepat seperti pencetakan uang berlebihan. Yang kelima, perubahan harga komoditas. Perubahan harga komoditas global yang mempengaruhi harga domestik. Itulah tadi faktor penyebab dari inflasi. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya inflasi. Yang pertama, satu, pengurangan daya beli, yakni mengurangi daya beli masyarakat. Yang kedua, kesenjangan pendapatan, meningkatnya kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya ketidakstabilan ekonomi dan risiko krisis. Yang keempat, masalah sosial, meningkatnya masalah sosial seperti kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Yang kelima, kehilangan kepercayaan investor dan masyarakat pada ekonomi. Peran lembaga ekonomi Islam, yang pertama, bank syariah, yakni memberikan pembiayaan tanpa riba untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, baitul ma'al, yakni pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pasar syariah, yakni mendorong perdagangan yang adil dan transparan. Ada beberapa solusi pengangguran dan inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Yang kedua, pemberdayaan UMKM, yakni meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Yang ketiga, investasi pada sektor real, yakni meningkatkan investasi pada sektor real. Yang keempat, kebijakan moneter, yakni mengatur suku bunga dan likuiditas. Yang kelima, zakat dan sedekah, yakni mengoptimalkan peran zakat dan sedekah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Yang keenam, keadilan dalam distribusi sumber daya, yakni mengutamakan keadilan dan distribusi sumber daya. Yang ketujuh, pengendalian harga, mengendalikan harga barang pokok. Yang kedelapan, meningkatkan produksi barang dan jasa. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi, yakni pengangguran dan inflasi adalah dua masalah utama dalam ekonomi makro yang juga diakui dalam makroekonomi Islam. Islam memberikan solusi berbasis nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.
Adapun pentingnya peran lembaga Islam dalam membantu menciptakan perekonomian yang stabil dan berkeadilan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.